Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wenso Fitri dari kelas 28A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Validitas. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukurannya. Misalnya, tes hanya dapat melakukan fungsinya dengan cermat kalau ada sesuatu yang diukurnya. Jadi, untuk dikatakan valid, tes harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan cermat. Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundamental yang dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Validitas pengukuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas isi. Validitas isi pada pengukuran adalah kecocokan di antara isi alat ukur dengan isi sasaran ukur. Agar dapat dicocokkan, sasaran atribut perlu dideskripsikan secara cukup jelas. Untuk keperluan pencocokan, biasanya isi sasaran ukur disusun dalam bentuk spesifikasi meliputi bahan atau materi dan tujuan hasil belajar. Nah, validitas kriteria adalah kecocokan di antara prediktor atau skor prediktor dengan kriteria skor kriteria. Validitas kriteria ditunjukkan kepada baik atau tidak baiknya prediktor atau skor prediktor. Nah, validitas kriteria ini dibagi menjadi 2, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Nah, yang terakhir adalah validitas konstruk. Variabel konstruk adalah variabel yang abstrak, hasil konstruksi para pakar, misalnya sikap, motivasi, inteligensi, minat, kecemasan, kegelisahan, frustasi, dan sosiabilitas. Validitas konstruk menunjukkan seberapa tepat pengukuran variabel itu terhadap maksud sesungguhnya dari variabel itu. Reliabilitas terbagi menjadi 2, yaitu konsisten dan stabil. Kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan stabil bila dilakukan pengukuran yang dalam waktu yang berbeda pada objek yang sama. Adapun metode untuk mengestimasi koefisien reliabilitas, yaitu metode tes atau retest, metode parallel forms, metode internal konsistensi. Nah, metode tes retest metode yang dilakukan dengan menggunakan tes yang sama pada kelompok subjek yang sama 2 kali dengan memberi tenggat waktu yang cukup di antara kedua penyajian tersebut. Metode parallel form. Estimasi reliabilitas dengan menggunakan metode parallel form dilakukan dengan menghitung korelasi skor amatan antara 2 tes yang paralel yang disajikan pada kelompok subjek yang sama. Metode internal konsistensi hanya memerlukan 1 kali penyajian tes saja. Salah satu prosedur dalam metode internal konsistensi adalah split half atau belah 2. Tes yang akan diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi 2 bagian. Itulah penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.